Jadi ini mainan-mainan gua, nanti gua mau bikin akuarium buat nyimpen ya. Gua kan pengen biar ikan juga. Jadi ini bukan proyek apa ya, bukan proyek urgent, karena gua udah ada toko lama. Toko lama pun masih utuh akuariumnya, kayak toko zaman dulu. Toko baru, toko lama, terus udah ada farm juga kan. Jadi gua ini cuma proyek iseng mainan gua pengen biar ikan. Tiap hari gue pulang, gue masih bisa ngurusin ikan gue gitu. Nah ini udah jadi, set, boleh dilihat teman-teman. Nah, halo teman-teman, jangan lupa di follow juga Instagram kita yang baru, karena yang sebelumnya dalam masa pantau Instagram di follow juga. Ini backup kita, akun Fish and Furious Official, sama kayak YouTube kita, oke? Di follow juga. Tokopedia kita supaya update terus. Nah, bagi teman-teman yang punya Tokopedia kan bisa ngupdate, mau belanja ikan, mau belanja makanan, mau belanja vitamin, mau belanja obat-obatan, bisa di Tokopedia kita. Oke, ini linknya. Oke, jangan lupa dicari tuh ya Tokopedia kita. Oke, terima kasih semua. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Marcel di part 2 nih. Part 2 di rumah gua. Oke, jadi kenapa gua harus bikin di part 2? Karena ini topiknya berbeda. Gua pengen ngasih lihat ke kalian keajaiban di tank yang gua buat ini. Oke, jadi dari part 1 gua udah bilang ini ada 3 susun akuarium ya, masing-masing 3 susun, di bawahnya SAM 1. Kenapa? Coba kalian pikir deh. Kalau kalian jadi gua, kalau gua punya ini kan tadinya bawahnya bukan SAM, bawahnya adalah akuarium juga. Tapi kalau misalkan kalian jadi saya, ya, 4 susun kali 5, 20. Oke. Kalau setiap akuarium punya mesin, punya filter, dan ada pompanya, berapa banyak biaya yang harus kalian keluarkan untuk ngidupin 20 akuarium ini? Coba kalian berhitung sendiri. Kalau kita lihat 1 meter kali 70 kali 40 itu adalah 280 liter. Satu akuarium ini 280 liter dikali 6. Berarti kalian harus punya mesin minimum 1500 liter per jam. Nah, kalian bisa lihat tuh. Kan banyak di marketplace mesin 1500 atau 1600 watt, 1600 liter per jam itu berapa watt. Nah, kalian bisa hunting di situ. Nah, kenapa gue bikin sistem seperti ini? Nah, ini gue pengen buka-bukaan aja ke kalian. Gue setiap malam sebelum tidur gue pikirin gimana caranya supaya gue menghemat listrik, terus punya kelebihan kelemahan masing-masing. Masing-masing desain akuarium pasti punya kelemahan dan kelebihan. Jadi contoh, misalnya ini kan tadi kemarin di part 1 gue udah bilang kalau ini tank susun dengan pakai 1 filter itu, dia akan bermasalah ketika salah satu akuariumnya itu ada ikan yang sakit. Jadi ikan sakit itu ternyata menular, dan dia akan menular ke semua satu sistem ini. Kelemahannya itu. Tapi kelebihannya adalah kita di sini akan menghemat listrik yang lebih gila lagi. Menurut kalian berapa biaya yang gua keluarkan untuk menghidupkan satu set rak ini yang kurang lebih 15 akuarium untuk 15 akuarium untuk ikan dan 5 SAM. Berarti 20 ya. Berarti gua mau ngidupin 15 akuarium, ya kan? Kalian akan gila. Jadi begini hitungannya nih. Sistem ini gua memakai mesin ini kemarin. Oke. Mesin ini di sini ditulis 26 watt untuk 3000 liter per jam. Jadi gua memakai mesin 1 pompa yang 3000 liter per jam dengan watt yang kecil. Kalian bisa cari ini di marketplace. Kalian bisa banding-bandingin berapa watt. Semua ada di keterangannya ya. Oke. Nih, gua kasih lihat ya. Mesin ini adalah 26 watt. Gue punya 5 mesin untuk keseluruhan sistem ini. Oke. Berarti pemakaian gue adalah 130 watt. Oke. Dikali mesin pompa itu akan jalan selama 24 jam. Ya enggak? Oke, 24 jam dan kita kalikan 1 bulan. Kali lagi 30. Oke. 1 bulan kita membutuhkan 93.600 watt. Kita bagi 1000 untuk mengubah menjadi kWh. Oke, total 93,6 kWh. Rate yang gue cek di internet, kalian bisa cek deh.
1 kWh tahun 2021 itu berapa adalah dikali 1467 sekian, jadi gue buletin 1468. Tadinya 1467, sekian harusnya. Nah, gue buletinnya dari segini. Jadi total biaya yang gue keluarkan adalah 173.000 satu bulan. Kurang lebih ya. 137.400 untuk menyalakan mesin 1 bulan, teman-teman. Oke. Sekarang kan nggak mungkin kan cuma mesin doang. Oke, kita hitung ulang. Ya. Tadi ada 26 watt dikali 5 mesin. Oke. Ya, totalnya pemakaiannya adalah setiap hari 130 watt. Nah, ditambah lagi nih, teman-teman. Ditambah lagi gua ada pakai ini Hylea 100. Hylea 100 itu total Hylea 100 itu 80 watt. Oke, ini kalian bisa lihat. Nih, Hylea 100 dipakai di 220, dia 80 watt, betul? Oke. Sekarang kita tambahin 80 watt pemakaian setiap harinya. Oke. Total 210 per hari dikali 24 jam. Oke. Dikali lagi 30 hari. Oke, 151,200. Ini masih watt dibagi 1000. Nah, sekarang kita udah punya kWh, ya kan? Kalau listrik kan pakai kWh. 151,2 kWh. Kita kalikan lagi 1468. Ini rate-nya. Ini rate 1 kWh di Indonesia. Oke, kalian bisa lihat pengeluaran gue setiap bulan untuk menghidupkan 15 akuarium. Di antaranya kalau boleh. Oke. Cuma 221.961. 222.000 untuk satu sistem ini jalan. Dari aerator, karena gue bikin sistem sentral, nanti kalian bisa lihat nih. Ini adalah aerator sistem sentral yang gue bikin, satu pompa bisa banyak akuarium dan silent. Ini silent pump, jadi nggak berisik di rumah. Oke. Ini adalah sistem yang gue buat. Nah, cuma kan ada lagi pemakaian heater, betul ya teman-teman ya? Oke. Pemakaian heater itu adalah opsional. Jadi kalau ini akuariumnya di indoor dan suhunya bisa kalian jaga, rata-rata suhu ruangan terjaga, itu nggak perlu pemakaian juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita ngomong bodoh. Kita misalkan sekarang gue pakai heater nih. Heater hanya untuk menjaga kestabilan air aja. 100 watt setiap rangkaian 3 susun ini. Jadi ada 5 heater kali 100 watt. Oke, kita ulang ya. Perhitungan ketika gua memakai heater di rumah. Oke. Caranya begini. Ada mesin 26 watt tadi dikali 5 unit dikali lagi 24 jam dikali lagi 30 hari. Oke. Ditambah mesin aerator sentral ada 80 watt dikali 24 jam dikali 30 watt. 30 hari. Oke. Ditambah lagi, heater tuh nyalanya biasanya setiap kapan sih? Heater menyala setiap malam. Anggap kita malam itu selalu 12 jam sampai pagi, betul ya? Jadi kita hitung penggunaan heater. Ada heater 100 watt dikali 5 unit, ya kan? Dikali 24 jam, 12 jam dikali 30 hari. Oke. Sudah? Berarti total pemakaian kita adalah 331.200 watt setiap bulannya. Kita bagi 1000 supaya ubah jadi kWh. Oke, dikali lagi 1468. Pengeluaran gue dengan pemakaian pakai heater untuk 15 akuarium ya teman-teman, 486.200 sekian. Oke. Kita genapin menjadi 487.000. Oke, ini kita bagi
Ini kita bagi 15 akuarium. Berarti satu akuarium cuma 32.400 sekian atau 32.500 satu akuarium 1 bulan. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, ini tips menurut gue akan berguna. Kenapa? Karena banyak orang yang takut akan kenapa sih? Gimana sih? Kok piara ikan tuh entah listriknya naik, entah ini naik. Nah, kalau bisa kalian pikirkan sistemnya, kalian akan ketemu jawabannya. Gimana caranya kita piara ikan? Ini hanya kita bahas biaya listrik ya teman-teman. Dan untuk mesin-mesin dan lain itu adalah investasi. Kita ngomong biaya per bulannya. Gimana caranya? Bayangin, 32.500 satu akuarium setiap bulan. Murah kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian nggak piara ikan kan di rumah. Betul? Jadi ini tips gue bagi buat kalian. Kalian silahkan contek. Gue tidak akan pelit ilmu buat kalian. Kalian akan silahkan contek sistem ini. Nanti di part ketiga gue pengen nunjukin yang lebih ajaib lagi, ya kan? Lebih ajaib lagi dari sistem ini. Jadi gue sudah pikiran ini setiap malam sampai nggak bisa tidur. Akhirnya gue ketemu jawabannya. Oke? Jadi sampai di sini dulu part 2. Oke, hitungannya semua udah saya bongkar, sudah saya kasih tahu gimana kita menghemat listrik yang gila sekali setiap bulan untuk menghidupkan ini. Amazing kan teman-teman? Kalian cukup keluarkan 32.500 untuk satu akuarium. Kalau pakai heater. Kalau nggak pakai heater tadi, hanya berapa tadi? 200? Hah? 250.000. Tadi 222.000 dibagi 15 akuarium. 15.000 kalau tanpa heater. Nah, gila kan teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi piara ikan. Kalian yang penting kalian di sini gue berbagi supaya kalian juga paham apa yang kalian lakukan itu menghemat memaksimalkan yang ikan-ikan tetap bisa hidup sehat kah? Nah, kalian bisa lihat ini cara gue. Oke. Yang baik kalian boleh serap, yang buruk kalian nggak usah serap, nggak apa-apa. Oke. Ini gue hanya berbagi, ini pengalaman gue, perhitungan gue, dan amazing buat gue. 1 bulan cukup gue mengeluarkan kos tadi kurang lebih 487.000 sekian, 487.000 lah untuk 15 akuarium dengan heater loh teman-teman. Oke, heater hanya buat jaga suhu. Jadi kalau memang kalian nyalakan itu dengan heater kondisi nyala 24 jam ya. Ini karena musim hujan aja, kalau musim panas hawanya panas terus ya nggak. Jadi heater nggak akan nyala juga. Heater cuma buat jagain suhu doang kok sebenarnya. Itu kita bongkar semua rahasianya. Oke teman-teman, kita bagi semua buat kalian. Oke, kita lanjut ke part ketiga. Gue akan ngajarin gimana amazingnya sistem ini. Oke, lanjut.